Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخره. صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama duduk dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita meninggalkan rumah kita masing-masing, setiap detak jantung kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bermohon kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah agar kita selamat baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat nanti. Beliau telah meninggalkan dua pedoman hidup, Al-Quran kalamullah dan hadis Rasulullah sendiri. Fungsi Al-Quran diturunkan Allah adalah untuk kita baca, kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat zuhur Allah yang berbahagia, pada kesempatan ini ceramah zuhur kita berjudul Marhaban ya Ramadan. Kata-kata marhaban itu boleh dikatakan barangkali khusus di Indonesia ada. Yang asal katanya adalah dari bahasa Arab yang bernama rahaba. Artinya ada luas atau lapang. Orang-orang yang beriman dengan datangnya Ramadan lapang hatinya, gembira hatinya, senang hati mereka. Karena bulan yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kalau ibarat pepatah Minang mengatakan yang ditunggu adalah tiba dan yang rindu adalah datang. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam yang ada di atas dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur hamba Allah yang berbahagia, sekarang Ramadan sudah hadir di hadapan kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdah maupun yang ghairu mahdah, baik yang wajib maupun yang sunat. Kalau yang wajib sudah ditentukan rakaat dan waktunya, itu kalau salat. Termasuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Dan yang ghairu mahdahnya atau yang sunat ya banyak yang bisa kita lakukan, terpulang kepada iman kita masing-masing. Maukah kita melakukan atau tidak? Ada ibadah-ibadah sunat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah qiyamul lail di malam hari. Melaksanakan salat tarawih berjemaah baik di masjid maupun di mushola, yang hukumnya itu adalah sunat. Maka ada orang yang melaksanakan salat tarawih dan ada yang tidak melaksanakan salat tarawih. Kembali karena hukumnya adalah sunat, tapi sunat adalah sunat muakkad yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugilah orang-orang yang tidak mau melaksanakan qiyamul lail di malam hari, melaksanakan salat tarawih dengan berjemaah. Karena apa?
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat malam dalam arti salat tarawih pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan perhitungan, Allah akan ampuni dosanya setahun yang sudah berlalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian ibadah sunat yang lainnya ada perbanyaklah membaca Al-Quran. Nawwir buyutakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah. Beri cahayalah rumah tanggamu, hidupmu dengan selalu membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran yang terbata-bata, ada orang baca Al-Quran yang lancar. Lancar itu lebih bagus, tapi kalau terbata-bata membaca Al-Quran masih ada diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersalah dalam membaca Al-Quran masih diberi pahala oleh Allah, apalagi kalau benar. Oleh sebab itu mari kita ringankan lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan lafaz yang keluar dari lidah kita sendiri, bukan melalui HP, bukan melalui CD, tapi melalui lafaz lisan kita masing-masing. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dikala tidak ada syafaat di waktu itu, terkecuali ada 3 yang memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Yang pertama adalah umat Rasulullah yang selalu berselawat kepada beliau, bukan hanya di dalam salat tetapi di luar salat pun mari kita berselawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran huruf demi huruf, ayat demi ayat, juz demi juz, kalau bisa one day one juz, dalam satu hari 1 juz kalau bisa, sehingga begitu tamat Ramadan kita lakukan, tamat pula kita membaca Al-Quran, bisa kita khatam nanti di akhir Ramadan. Itu kalau kita mau, tidak ada yang tidak bisa, tergantung pada pribadi kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah melatih diri kita masing-masing untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Setiap kita manusia selagi masih hidup, hawa nafsu itu pasti ada. Dia tidak akan pernah merasa puas dalam hidup kita, terkecuali kalau sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tua maupun muda, baik kecil maupun besar, yang hawa nafsu tetap ada. Kalau nafsu hanya diberikan kepada binatang, kalau yang namanya akal hanya diberikan kepada malaikat, tetapi kepada manusia kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu manusia disebut adalah makhluk yang sempurna. Ada akal dan ada nafsu. Akal untuk berfikir, dikala akal berfungsi dalam satu kehidupan, manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi dikala nafsu berfungsi dalam hidupnya, dia akan lebih hina daripada binatang yang melangkah ke langit. Termasuk kemanakah kita? Yang menjawab adalah iman kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengintrospeksi diri. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Cobalah introspeksi diri kita masing-masing, menghitung-hitung diri. Mana yang lebih banyak dosa daripada pahala. Bukan dengan di bulan lain kita tidak seperti itu, bukan demikian maksudnya, tapi lebih banyak waktu bisa kita gunakan untuk menghitung diri. Sebab nanti di akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beranjak kaki seseorang dari tempat penghisapannya, terkecuali nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, umur yang diberikan Allah kemana engkau pergunakan. Umur adalah nikmat, pergunakanlah nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Dari 0 sampai 13 tahun gratis umur diberikan Allah. Artinya apa? Kalau tidak salat, tidak puasa, tidak berdosa, karena belum balik dan berakal sehat. Tapi dikala seorang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, dia tidak menjalankan perintah Allah, dia sudah dihukum berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa umur yang sudah kita pakai, sudah bisa kita menghitungnya. Berapa yang tertinggal, Allahu a'lam bisawab, Allah lah yang mengetahui. Yang kedua adalah an jasadihi fima ablahu, jasad yang diciptakan Allah kemana kita pergunakan.
Sekarang kita gagah. Kalau ibu-ibu sekarang cantik dan segala macamnya, gagah tidak akan selamanya, cantik tidak akan selamanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam surat Thaha. Dari tanah engkau diciptakan, akan dikembalikan kepada tanah, dan dari tanah nanti engkau akan dibangkit di yaumil mahsyar. Oleh sebab itu, mari rukuk dan sujudlah jasad yang masih ada ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita amalkan? Kalau sudah kita amalkan, mudah-mudahan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La